menampilkan, kami bahas berdua. Yang pertama saya dulu, yang pertama itu A tentang kelompok belajar. Di sini penelitian kelompok belajar menurut Caroline J. Schneider, yaitu kelompok belajar adalah sekumpulan murid yang terdiri dari beberapa orang, yaitu 5 sampai 6 orang yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan belajar secara bersama dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hal-hal yang harus dipertimbangkan dulu dalam membentuk kelompok belajar. Yang pertama itu bagaimanakah cara membentuk kelompok belajar. 1. Kelompok belajar berdasarkan persamaan kemampuan. Di sini contohnya, seorang guru membentuk kelompok belajar A dengan kemampuan yang tinggi, bisa jadi kelompok B dengan kemampuan yang sedang, dan kelompok C dengan kemampuan yang rendah. Yang keduanya, kelompok belajar berdasarkan kemampuan yang berbeda. Yang berbeda maksudnya di sini yaitu seorang guru membuat satu kelompok belajar di mana satu kelompok belajar itu terdiri dari kemampuan yang berbeda. Ada yang kelompok satu ini kemampuannya bertingkat tinggi digabung dengan kelompok siswa yang kemampuannya rendah atau sedang. Itu maksudnya. Yang ketiga itu pengelompokan sosial. Di sini kelompok belajar pengelompokan sosial itu maksudnya menggabung siswa itu dikelompokkan berdasarkan kenyamanannya sendiri sehingga dia betah dalam bekerja dalam kelompoknya. Yang kedua, hal yang harus dipertimbangkan guru yaitu bagaimana merencanakan kegiatan belajar kelompok. Di sini ada 5 aspek perencanaan yang harus diketahui oleh seorang guru. Yang pertama yaitu menentukan bagaimana cara murid bekerja sama. Yang kedua, menentukan program pelatihan bagi pengembangan keterampilan bekerja sama. Yang ketiganya, memberikan contoh yang dapat dihasilkan oleh kelompok. Yang ketiga itu meletakkan dasar-dasar kerja secara teliti. Yang kelimanya, memutuskan bagaimana belajar bersama yang akan dievaluasi. Yang ketiga yang harus dipertimbangkan yaitu bagaimana cara meningkatkan keterampilan belajar kelompok. Selama ini yang kita ketahui bahwa dalam belajar kelompok itu terjadinya persaingan antara siswa. Banyak siswa yang tidak bekerja sama, banyak yang main-main. Untuk itu, seorang guru harus mengetahui bagaimana strategi pembelajaran kelompok itu yang benar. Yang pertama yaitu seorang guru harus membentuk model atau contoh, membuat instruksi langsung, bisa jadi bermain peran, simulasi atau pengamatan, umpan balik, dan pemanfaatan. Sehingga dengan itu akan terciptalah cara meningkatkan keterampilan belajar kelompok. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang kelompok belajar, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Cici Ramadhani. Ya, silakan. Saya akan melanjutkan penjelasan yang B, yaitu bagaimana memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar yang ada agar para murid bisa belajar mandiri. Nah, belajar mandiri di sini maksudnya adalah suatu kondisi di mana seseorang mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain, baik dalam mendiagnosis kebutuhan belajar. Nah, prinsip belajar mandiri adalah menciptakan berbagai situasi belajar mengajar yang terlepas dari ketergantungan terhadap alasan serba kekurangan tadi. Jadi kita sebagai guru berinisiatif untuk mencari bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian cara memanfaatkan sumber belajar. Bagaimana kita memanfaatkan sumber belajar, yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan atau konsep. Yang kedua menetapkan suatu lembar kerja, permainan diakronis
seorang murid membantu murid lainnya dalam tingkat kelas yang sama. Jadi di dalam kelas itu murid yang lebih pengetahuannya lebih atau keterampilannya lebih, dia membantu temannya yang kekurangan. Itu namakan dengan tutor sebaya di kelas itu. Kemudian tutor kakak. Tutor kakak di sini adalah tutor yang dipilih dari kelas yang lebih tinggi. Ya, kelas yang lebih tinggi, dia yang mengajarkan kepada kelas yang lebih rendah, maka dinamakan dengan tutor kakak. Kakak ini dia mempunyai kelebihan dari adik-adiknya. Dia yang mengarahkan adik-adiknya. Kemudian ada lagi tutor dari masyarakat. Tutor dari masyarakat adalah masyarakat baru dapat melaksanakannya apabila keadaan yang memaksa dia menjadi tutor itu. Tutor masyarakat ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk membantu kegiatan belajar murid, misalnya memeriksa pekerjaan murid, membantu menginformasikan dari peta, membimbing kegiatan di PSD, atau membina murid pada saat kunjungan ke objek wisata. Maka diperlukanlah tutor dari masyarakat. Misalnya di sekolah itu akan diadakan karya wisata, maka diperlukanlah masyarakat untuk membimbing anak-anak tadi. Kemudian penjaga sekolah sebagai tutor. Penjaga sekolah sebagai tutor maksudnya adalah penjaga sekolah di samping berperan menjadi yang mengurus menjaga sekolah, kemudian penjaga sekolah bukan sebagai orang yang menggantikan peran guru, bukan dia mengajar di sekolah itu, tetapi sebagai tutor yang dapat meringankan kerja guru yang dapat membimbing siswa-siswa tersebut.